Halo semuanya dimanapun kalian berada dan gimana kabarnya. Sebut saja saya Kakang. Di video ini Kakang merangkum sebuah film dan yang pasti menarik untuk kalian tonton dan kalian pilih. Dan sebelum ke videonya, Kakang mohon untuk bantu kalian like, komen, dan subscribe. Dan bagiin kalau bisa ya kepada teman-teman kalian semua dimanapun teman-teman kalian berada, agar supaya channel ini bisa berkembang. Dan supaya tidak banyak ngomong, tidak banyak bacot, marilah kita siksa film yang hasil Kakang rangkum ini. Cerita diawali dengan memperlihatkan pasukan FBI yang dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Kate Maker. Saat ini mereka sedang melakukan penggerebekan sebuah rumah milik kartel demi menyelamatkan para sandera yang diduga ditahan di dalam rumah tersebut. Ketika penyusuran sedang berlangsung, Kate yang saat itu memasuki salah satu ruangan dikejutkan dengan tembakan. Namun beruntungnya, Kate masih bisa menghindari dan berhasil melumpuhkan musuh dengan senjata yang ia bawa. Tak lama, salah satu anak buah Kate bernama Reggie melihat sesuatu di balik dinding bekas tembakan berusan, sehingga ia lantas membongkar dinding tersebut yang ternyata bukannya para sandera yang mereka temukan, melainkan beberapa mayat yang disinyalir sudah berada di sana sejak lama. Membuat tim forensik langsung memeriksanya dan menemukan setidaknya 35 mayat yang tersimpan di balik dinding seluruh ruangan. Di sisi lain, dua agen FBI yang sedang melakukan pemeriksaan pada sebuah gudang di luar rumah, di mana mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu ruangan di bawah tanah, yang ketika si agen berhasil membuka pintu tersebut, setelah kejadian itu, kali ini Kate diundang dalam sebuah pertemuan untuk membentuk tim pemberantas kartel narkoba, di mana dengan semua rekam jejak Kate dalam menangani berbagai kasus besar, ditambah latar belakang pendidikannya yang dinilai sangat baik, membuat Kate dipertimbangkan untuk ikut dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh pria bernama Matt Graver, yang mana tim ini nantinya akan berfokus pada misi penumpasan kelompok kartel narkoba terbesar di Amerika. Di sana Kate diberikan beberapa pertanyaan terkait sepengetahuannya tentang seorang yang bernama Noel Diaz, di mana Diaz ini merupakan anggota dari kelompok kartel yang terbesar yang berbasis di Meksiko dan telah menjadi buronan polisi sejak lama. Meskipun sepengetahuannya sangat minim, karena Kate bukan berasal dari divisi yang mengenai kasus narkoba, Matt bersama dengan para petinggi sepakat untuk memasukkan Kate dalam tim tersebut, di mana mereka sangat membutuhkan agen dengan kemampuan khusus dan pengalaman taktis seperti yang Kate miliki. Setelah semua penjelasan yang diberikan oleh Matt dan para petinggi itu, akhirnya Kate bersedia untuk ikut dengan bergabung dengan tim tersebut, sehingga Matt yang notabene adalah pemimpin tim ini langsung mengatakan jika besok pagi Kate akan ikut terbang ke El Paso atau sebuah daerah perbatasan antara Meksiko dan Amerika untuk menemui saudara dari Manuel Diaz. Keesokan harinya, Kate diantar oleh Reggie menuju pangkalan udara tentara Amerika untuk melakukan penerbangan bersama dengan Matt. Namun sesampainya di pos penjaga, rupanya hanya Kate yang diperbolehkan untuk masuk, sementara Reggie terpaksa harus putar balik dan membiarkan Kate pergi diantar oleh para penjaga. She's on the list, but you're not. Oh, she's Not going. It's fine. It's good. Di sana rupanya Kate tak sendirian, di mana ia bertemu dengan rekan Matt yang bernama Alejandro, seorang pria misterius dan tak banyak bicara, yang ternyata juga akan ikut dalam misi tersebut. Dalam perkenalannya dengan Alejandro, Kate merasa heran setelah Alejandro menanyakan terkait kota Juarez kepadanya, di mana Kate mulai merasa bimbang karena sepengetahuannya kali ini ia hanya akan pergi ke El Paso dan menangkap kartel kelas kakap tanpa mengetahui informasi lebih banyak lagi. Sesampainya di pangkalan udara militer, Kate langsung menghadiri acara pertemuan yang dilakukan secara tertutup, di mana pertemuan itu melibatkan berbagai macam satuan dari berbagai wilayah demi mensukseskan operasi penangkapan kelompok kartel terbesar, sekaligus membahas teknis operasi penjemputan salah satu bos kartel kelas kakap yang ada di penjara militer terbesar di Meksiko. Di sana dikatakan jika misi pertama mereka itu bukanlah di El Paso seperti yang dikatakan Matt sebelumnya, melainkan di kota Juarez, yang hal itu membuat Kate merasa bingung, sehingga ia yang
yang melihat Alejandro sangat tenang langsung menghampiri dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah mengetahui jika Alejandro adalah orang Meksiko, Kate mulai mempertanyakan terkait siapa yang akan ia hadapi saat ini. Sehingga Matt langsung mengatakan jika apa yang dilakukan Kate saat ini akan mempertemukannya dengan musuh yang selama ini ia cari. You're not American. No. And you will doubt everything that we do. But in the end, you will understand. Dan tibalah waktu di mana Kate serta yang lainnya berangkat menuju kota Juarez, sebuah kota kecil di wilayah bagian utara Meksiko yang terkenal dengan banyaknya kasus kejahatan. Ketika terdapat mayat sisa mutilasi tergantung di bawah jalan layang seperti ini. Rombongan pasukan Kate mengalami masalah ketika terjadi kemacetan lantaran adanya mobil yang mogok, sehingga mereka harus terjebak dan tak bisa kemana-mana. Sampai terlihat beberapa mobil yang dikendari oleh salah satu kelompok kartel yang bersenjata lengkap, dan sehingga setibanya di markas, Kate yang masih merasa bingung lantas melakukan protes terkait ketidaktahuannya terhadap pria yang mereka bawa, serta menganggap jika semua yang mereka lakukan merupakan perbuatan ilegal. Sehingga Matt yang notabene adalah seorang leader mengatakan jika Kate harus merayap semua ilmu yang dilihatnya dan belajar dari semua senior yang ada di tim ini. Jesus Christ. You just spray bullets and yeah, sure, there's just fucking civilians everywhere. Setelah itu, Matt langsung pergi ke ruangan interogasi untuk menemui orang yang mereka bawa tadi. Rupanya orang tersebut adalah Guillermo, saudara kandung dari Manuel Diaz, yang sengaja dibawa ke sana untuk dipertemukan dengan Alejandro demi membantunya menginterogasi si Guillermo ini. Dengan membuat sebuah galon berisi air yang digunakan entah untuk apa, Alejandro langsung menghadapi Guillermo yang ternyata sudah saling mengenal satu sama lain, di mana si Alejandro ini rupanya memiliki tujuan lain selain membantu membasmi seluruh kartel. Ia memiliki dendam pribadi karena istri dan keluarganya telah dibunuh oleh kelompok tersebut. Singkat cerita, malam harinya Kate bersama yang lainnya pergi ke sebuah tempat untuk menemui beberapa imigran gelap yang tertangkap oleh kepolisian Meksiko, di mana mereka diantar oleh Reggie yang rupanya menyusul Kate ke sana. Yang ketika mereka semua sampai di tempat tujuan, Matt meminta sebagian imigran untuk tetap berada di sana dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Alejandro. ¿Y a dónde está? In Texas. Texas. Penasaran dengan itu, Reggie lantas meminta penjelasan terkait dengan apa yang dilakukan Matt saat ini, di mana Matt langsung menjelaskan jika ia mendapatkan informasi dari hasil interogasinya terhadap Guillermo ini, jika para kartel menggunakan sebuah terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan narkoba masuk ke kota Juarez, sehingga ia mencari informasi terhadap imigran gelap untuk mendapatkan lokasi terowongan yang dimaksud. El verdugo. Every day across that border, people are kidnapped. Keesokan harinya, Kate bersama Reggie pergi ke sebuah motel tempat pertemuannya dengan salah satu imigran yang semalam mereka temui. Di sana sudah ada Matt dan Alejandro yang rupanya sudah menunggu sejak tadi dan telah melakukan komunikasi yang membahas terkait peta lokasi terowongan yang biasa dilalui oleh para kartel narkoba. Esta es la tierra de la droga. Yeah, we use them in breaches all the time. Yeah, 'cause we're gonna need their help. What for? We are gonna fuck with Manuel. Kate yang penasaran dengan apa yang dibawa oleh orang itu lantas melihat isi dari tas yang dibawanya, di mana dalam tas tersebut terdapat sejumlah uang dan beberapa gelang, membuatnya berencana untuk masuk ke dalam bank dan menanyakan terkait jalur transaksi yang dilakukan oleh Manuel Diaz, yang meskipun Matt sudah berusaha melarangnya, Kate tak mendengarkannya dan terus dengan pendiriannya itu. The bank, Kate. There you go, and she's going in the bank. Dengan semua bukti yang Kate dapatkan dari pihak bank, ia menyarankan jika Matt harus segera menangkapnya sekarang juga. Akan tetapi, Matt langsung menyangkalnya jika semua yang didapatkan Kate bisa saja dipalsukan. Hingga Matt tetap fokus pada misi semulanya yang akan membuat Manuel Diaz kembali ke Meksiko untuk bisa menemukan bos besar dari para kartel ini. Deposits money in an account, and attorney will have that money back in a... Kecewa dengan jawaban Matt, Kate bersama Reggie langsung menemui petinggi kepolisian di Meksiko untuk melaporkan apa yang ia temukan tadi di bank. Alih-alih merasa terkejut, si petinggi melihat sangat santai dan mengatakan jika semua ini normal dan tak menyalahi aturan, termasuk semua yang dilakukan Matt saat ini sudah berada di jalur tepat dan sudah sesuai dengan rencana Matt sebelumnya. These decisions are made far from here.
Merasa dikecewakan untuk yang kedua kalinya, KT lantas pergi ke suatu bar untuk sekedar menenangkan pikiran sejenak. Di sana KT berkenalan dengan teman lama Reggie bernama Ted, seorang anggota kepolisian Phoenix yang juga kebetulan berada di sana. KT semakin akrab dengan Ted, terlibat cinta satu malam dan sempat akan melakukan olahraga. Namun hal itu terhenti ketika KT melihat sebuah gelang sama persis dengan apa yang dilihatnya tadi siang. Dan sehingga setelah kejadian itu, Matt sangat mengekspresi terhadap apa yang telah dilakukan KT saat ini, di mana hal tersebut membuat pekerjaan Matt sedikit berkurang karena dengan tertangkapnya Ted akan memaksa model Diaz untuk kembali ke Meksiko. This is good news. I'm gonna call Manuel back soon. Terlihat Ted sudah berada di dalam mobil dengan keadaan babak belur, terus diinterogasi oleh Matt dan Alejandro untuk mendapatkan informasi polisi Krop yang bekerja sama dengan para kartel narkoba. Give me all the names. Di mana saat itu Ted masih enggan untuk buka suara, namun Alejandro sangat tahu trik kecil agar Ted bisa dengan cepat memberitahu semuanya pada mereka. I feel like this whole thing just gotten away from me. Keesokan harinya, KT bersama Reggie dipanggil ke motel, markas berkumpulnya semua pasukan untuk melakukan persiapan penggerebekan. Yang mana diketahui jika saat ini Manuel Diaz akan kembali ke Meksiko untuk menemui bos besarnya, membuat Matt dan yang lainnya harus bergegas pergi ke terowongan jalur perdagangan narkoba itu untuk dapat segera menangkap Manuel Diaz. You guys get to confiscate. It's gonna be a big day. Di tengah perjalanan menuju lokasi penggerebekan, Matt mendapatkan laporan jika baru saja terdapat mobil polisi yang disinyalir membawa barang haram sedang menuju terowongan jalur penyeludupan, sehingga Matt memerintahkan semua anak buahnya memacu kendaraan lebih cepat agar segera sampai di lokasi terowongan yang dimaksud. We gotta hit the tunnel the minute we get on the ground. Sesampainya di lokasi, semua pasukan mempersiapkan diri termasuk perlengkapan yang akan mereka bawa. Yang di sana sudah ada banyak pengedar yang sedang beroperasi. KT yang berada di belakang mengikuti Matt melihat sendiri mayat berjatuhan setelah pasukan di lini depan menghabisinya. Namun ketika KT fokus melihat ke arah tembakan di depannya, tiba-tiba You okay? Gun. di sisi lain, polisi botak yang bertugas sebagai kurir pengantar barang haram itu baru saja sampai dan sedang menurunkan semua barang bawaannya. Namun ia dibuat terkejut ketika rekannya terkena tembakan, di mana itu rupanya ulah Alejandro yang berhasil menciduk polisi tersebut, hingga datang KT yang malah menodongkan pistolnya pada Alejandro dan sehingga Catch your breath. Get back on track. Don't ever point a weapon at me again. Reggie yang saat itu sudah berada di luar terowongan bersama semua pasukannya kehilangan KT yang sampai saat ini belum keluar dari sana. Namun ketika Matt dan semua pasukan akan bergegas mencari keberadaan KT, akhirnya KT muncul dan tanpa diduga langsung menghajar Matt di depan semua orang itu. Di waktu yang sama, Alejandro pergi dengan si polisi untuk menemui Manuel Diaz yang saat ini sedang menuju ke kediaman bosnya, di mana ketika mereka menemukan Diaz, si polisi langsung meminta Diaz untuk keluar dari mobil sekaligus membuang pistolnya dan Alejandro lantas menahan dan memperlakukannya seperti pada si polisi tadi. Hal itu dilakukan agar si Alejandro bisa bertemu dengan bos besar para kartel yang saat ini akan Diaz temui. Sesampainya di rumah yang disinyalir adalah kediaman si bos, Alejandro terus meminta Diaz untuk terus mengantarnya sampai ke pintu gerbang. Yang ketika mobil Diaz sampai di hadapannya para penjaga, tiba-tiba dan ya, Alejandro yang notabene adalah mantan seorang pembunuh bayaran dapat melumpuhkan semua penjaga dengan sangat mudah. Sampai ia melihat si bos sedang berada di meja makan bersama istri dan kedua anaknya, ia pun langsung menghampiri dan menodongkan senjata pada si bos. Provecho. Di momen yang sangat menegangkan tersebut, si bos berusaha tenang dengan terlebih dahulu mengajak si Alejandro berdiskusi, di mana pada percakapan tersebut Alejandro mengatakan jika si bos tak pantas makan malam dengan tenang bersama keluarganya. Sementara di luar sana sudah banyak sekali keluarga yang si bos bunuh, termasuk istri dan anak Alejandro itu sendiri.
Keesokan harinya, Kate yang masih terlihat memiliki banyak pikiran sedang nyebat tepat di balkon rumahnya. Saat itu ia terkejut karena ada seseorang yang menyusup ke dalam rumah. Ternyata itu adalah Alejandro yang sengaja mendatangi Kate untuk menandatangani surat berisi pernyataan jika semua yang dilakukan operasi ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tak bisa berbuat apa-apa karena Alejandro terus mendesak dengan pistol yang dibawanya. Kate terpaksa mendatangi surat pernyataan tersebut sehingga ketika Alejandro telah pergi dari sana, Kate langsung menodongkan pistol dan berniat untuk menembaknya. Namun hal itu tak pernah terjadi karena perasaan dilema terus menghantui pikirannya.